takdir politik sih kalau gue nyebutnya. Takdir politik kalau nyebutnya. Yang tadinya gue masih berstatus sebagai wasit, tapi kemudian gue ngelihat ini ada ruang-ruang yang harus kita isi nih. Karena terutama ruang-ruang anak muda ya, di partai gue, di kampung gue yang ada slot kosong, yang kemudian itu kayaknya bisa gue manfaatin nih. Dalam artian gue, sebenarnya gue terus terang gue memang udah lama nih pengen pulang ya. Udah lama mengabdi nih. Tiap gue pulang, ini kota kagak ada perubahan nih. Tiap gue balik begini aja. Sementara kota orang tuh udah ada prioritas pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Sementara kota gue nggak ada perubahan nih. Itu satu nih. Kita harus buka dulu keran investasi besar-besaran di situ. Ini investor nih, kalau udah bertahun-tahun kagak ada hinggap-hinggap di kota gue, berarti ini orang nggak nyaman. Ini orang nggak mau naruh duit nih. Nah, gue harus lacak dulu nih apa penyebabnya orang nggak mau naruh duit di tempat gue. Cara mengambil hati rakyat ini tanpa duit ini bagaimana nih? Ini lagi gue pikirin. Satu, caranya, gue coba untuk ngumpulin anak-anak muda dulu deh. Pasangan ini yang kita antar semalam, makanya gue bikin di caption Instagram gue pasangan putra terbaik bangsa, kita hantarkan daftar ke KPU karena memang ini pasangan yang ideal menurut gue. Pasangan bapak sama anak nih. Jawara, Janji Wakil Rakyat bareng gua Iqbal, Dapil 3 Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Bang Iqbal. Oke. Bang Iqbal kalau di Pagar Alam tadi ya, Pagar Alam tuh sebutan untuk manggil abang tuh abang atau kakak atau ada bahasa lain sih? Kalau di Pagar Alam itu kayaknya Sumatera Selatan ya. Sapanya tuh kakak. Kalau nggak ada bahasa daerahnya gitu. Kalau buat perempuan Ayu. Ayu. Oh, jadi, Ayu tuh pakai K. Pakai K, Ayu. Oh, oke. Ayu. Jadi ada bilangnya Yu gitu. Oh, kakak sama Ayu. Kakak sama Ayu. Oh, berarti ini kakak Iqbal gitu ya? Kakak Iqbal, Ayu Dinda misalnya, Ayu Maya gitu. Oke. Kakak Iqbal mau maju sebagai anggota DPRD Kota Pagar Alam. Nah, Kota Pagar Alam sebenarnya kan lumayan, gua juga baru kurang familiar ya dengan nama Kota Pagar Alam itu. Mungkin lu Bal bisa ceritain nggak sih Pagar Alam itu seperti apa gitu dan di mana letaknya? Itu atau di sini? Halo, tes cek. Oke. Gue langsung jawab. Langsung jawab ya. Jadi kota gua tuh kalau resmi sebagai kota itu otonom tahun 2001. Jadi era desentralisasi yang tadinya tuh masuk wilayah Kabupaten Lahad. Terus otonom jadi kota Madia tahun 2001. Nah, kota gua tuh kalau lu bayangin, lu pernah ke Lembang, tuh mirip banget kota gua tuh kayak Lembang. Dingin dong ya? Dingin dong. Jadi di Sumatera Selatan tuh hanya ada satu dataran tinggi, yaitu di kota gua. Makanya kota gua tuh cenderung bukan jalan lintas. Jadi kalau orang pada ke Sumatera itu pasti nggak lewat kota gua karena dia pasti naik. Kalau jalan lintas kan lewat bawah semua tuh sampai ke Lahad, sampai ke Medan, sampai ke Aceh. Nah kalau kota gua harus naik dulu jalan lintas, jalannya berkelok kecil, penduduknya dikit. Berapa tuh penduduknya berapa? 120.000 kalau nggak salah terakhir. 120. BPS ya, BPS. Ini deh biar kita lebih familiar. Ada nggak? Maksudnya kan ada yang bilang kan salah satu syarat jadi kota atau kabupaten terkenal minimal ada artisnya. Jadi artisnya. Ada nggak di kota lu? Ada. Oh ada. Siapa tuh Bal? Bokapnya Serina. Tahu nggak lu siapa? Iya kemarin Serina yang ini? Iya bokapnya Serina, Matias Mucus. Oh. Itu orang Pagar Alam. Jangan Serina tapi nggak di sana kan syutingnya? Karena belum kenal gua kali ya, jadi kalau udah kenal gua ajak situ sih. Oke. Oh itu minimal ada satu berarti artisnya dari kota Pagar Alam. Minimal ada satu lah, Matias Mucus. Berarti dia itu di dataran kayak Lembang dingin, gitu ya? Yes. Berarti mata pencaharian penduduk di sana kebanyakan bertani kopi ya? Kopi, bertani ladang ya, sayur mayur, cabai, tomat, bawang, daun bawang, terus jeruk di situ ada jeruk khusus, salak. Tapi andalan yang emang kopi Pagar Alam. Kopi Pagar Alam. Ini kalau lu pada pernah minum kopi Lampung, itu aslinya itu kopi kita tuh. Karena sebenarnya gimana maksudnya nih? Karena sebenarnya Lampung itu tempat penangkaran semua kopi di wilayah Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Karena sebenarnya di Lampung tuh nggak begitu banyak juga kebun kopi. Kebun kopi itu sebenarnya terbentang di daerah Lahad, kalau istilah kita wilayah Semendo, terus wilayah kota gua Pagar Alam yang ribuan hektar di kaki Bukit Barisan.
Nah, kopi-kopi itu kemudian dikumpulin, diolah, dikumpulnya di Lampung, karena Lampung kota pelabuhan. Nah, kemudian di Lampung lah ada dikemas lagi packagingnya. Jadilah ada kopi Lampung, ada yang diekspor, kemudian ada yang dibawa ke Jawa. Tapi dari Pagar Alam sendiri kopinya ada juga industri ada, yang memang bisa home industrinya ada yang memang kita produksi sendiri, dijual di kota. Tapi kalau bijinya sendiri, binnya itu ada juga dijual tapi skala kecil, skala rumahan. Kalau untuk skala besarnya tetap dibawa ke Lampung dulu. Karena di Lampung itu kabarnya ada tempat pelelangannya. Di Lampung? Di Lampung, tempat pelelangan kopinya itu di Lampung. Gue pengen ngobrol banyak soal Pagar Alam nih Bang. Tapi sebelum ke situ, gue juga pengen tahu dulu nih. Gue kan kenal lu ini kan, setahu gue adalah seorang tenaga ahli KPU lah ya. Tenaga ahli KPU yang kemudian tiba-tiba kasih kabar mau nyalon gitu ya kan. Ini kan dari penyelenggara pemilu, tiba-tiba lu menjadi peserta nih. Gimana nih, kenapa sih itu, landasannya apa gitu loh? Jadi itulah namanya kalau takdir politik sih kalau gue nyebutnya. Takdir politik kalau nyebutnya. Yang tadinya gue masih berstatus sebagai wasit, tapi kemudian gue ngelihat ini ada ruang-ruang yang harus kita isi nih. Karena terutama ruang-ruang anak muda ya, di partai gue, di kampung gue yang ada slot kosong, yang kemudian itu kayaknya bisa gue manfaatin nih. Dalam artian gue, sebenarnya gue terus terang gue memang udah lama nih pengen pulang ya. Udah lama mengabdi nih. Gue sebagai putra daerah, 13 tahun udah cabut dari Pagar Alam. Selama ini gue mikir nih, gue butuh jalan nih untuk pulang. Tapi apa nih jalannya? Nah tiba-tiba, habis Lebaran nih baru banget habis Lebaran. Tahun ini ya? Tahun ini. Ada celah nih, ini kayaknya ada slot nih gue untuk masuk nih di daftar caleg nih kemarin. Ya habis ketemuan dengan berbagai macam teman, ketemu sana sini, ngadep sini, sana sini, kemudian habis kita putusin lah, kayaknya ini jalan kita balik nih. Jadi inilah jalan untuk gue balik ke Pagar Alam tadi gitu. Jadi gue tinggalin apa yang gue dapat selama ini di KPU sebagai tenaga ahli. Mengabdinya itu kan, ketika kita mengabdi ini kan berarti kita melihat problemnya dulu deh gitu ya. Kenapa lu ada rasa pengen mengabdi ke Pagar Alam tuh karena emang hanya perihal buat sebagai putra daerah pengen kebangun, berarti catatannya adalah ketika lu pengen bangun berarti masih belum terbangun dong di sana gitu, atau ada isu-isu apa yang pengen lu suggest ke sana gitu? Jadi yang pertama gue itu pulang itu pasti biasanya pas Lebaran ya, Dam. Tiap gue mudik, ini kota kok, misalnya nih gue dalam 5 tahun terakhir tiap gue pulang, ini kota kagak ada perubahan nih. Tiap gue balik begini aja. Sementara kota orang tuh udah ada prioritas pembangunan infrastruktur dan seterusnya. Sementara kota gue nggak ada perubahan nih. Itu satu nih. Terus yang kedua, tiap gue balik nggak pernah tuh ada diskursus anak-anak mudanya nih mau ngapain ini di kota ini. Jadi kayak ini kota nih sebenarnya kota autopilot, jalan di tempat, warga juga keluhannya gitu aja, nggak pernah ada perubahan. Ibarat kata ukuran jalan tuh dari dulu sampai sekarang itu segitu-gitu doang nih, nggak pernah ada pelebaran jalan, kira-kira gitu ya kan. Terus ruang beraktualisasi anak-anak muda juga nggak pernah ada. Jadi ini kota sebenarnya bergerak secara autopilot, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang, karena mungkin pemerintahnya juga ya melakukan daily activity sebagai pemerintahan tanpa berarti kan kalau misalnya kita lihat suatu kota ya khususnya harus adanya sinkronisasi antara pemerintah eksekutif dan juga legislatif. Kalau kota kan itu bersinggungan mereka ya, bersinergi gitu ya. Nah, apakah ini juga menjadi catatan bahwa nih Pagar Alam, dua lembaga tersebut menurut Kak Iqbal ini masih bisa dapat dikatakan belum berfungsi dengan baik? Karena terakhir gua cek, setiap tahun APBD Pagar itu selalu turun, Dam. Sorry, ini bukan naik. Turun. Sempat waktu itu kalau nggak salah gua dapat cerita dari teman-teman di dalam itu, tahun 2017-an tuh sempat menyentuh 1T nih APBD. Tiba-tiba sekarang tuh angkanya tuh udah 800 M doang. Itu pun habis untuk gaji pegawai doang. Berarti ini kan nih kota banyak menghasilkannya nih tiap tahun. Sisa anggaran yang nggak kepake. Ini berarti kan pembangunan ada yang stuck. Berarti pembangunan ada yang stuck sehingga alokasi dana ke Pagaran itu juga selalu dipotong oleh pemerintah daerah. Karena ya kegiatannya nggak ada. Ngapain orang pusat mau ngasih duit? Satu. Yang kedua ya PAD-nya juga nggak ada. Investor tuh nggak ada. Lu boleh ke kampung gua, Dam, ke Pagaran. Nggak ada. Lu nggak akan nemuin satupun hotel franchise di sana. Maksud hotel franchise tuh ngerti lo ya, hotel franchise. Gua nggak usah sebutin merek, ntar kita ngiklan lagi. Padahal ini kota gua katanya kota wisata. Ada gunungnya, ada sungainya, yang katanya rame banget kota wisata. Ya kalau gua tadi bilang lu kota gua kayak Lembang, ya alamnya kayak Lembang.
Tapi kalau perkembangan wisatanya ya masih jauh kita kalau mau ngikutin Lembang. Gitu dia. Sebenarnya kalau lu berangan-angan lah, bukan berangan tapi apa yang pengen lu tuju gitu ya. Pengen tuju mulai dari kita banyak hal itu. Misalnya dari pertama adalah soalnya tadi wisata ataupun ekonominya. Kalau menurut lu nih Bal, apa kira-kira yang harus dilakukan atau sampai nanti even lu terpilih tuh hal yang pengen lu lakukan tuh apa gitu? Undang-undang atau membuat peraturan legislasi seperti apa? Yes. Yang pertama kalau menurut gue ya, yang pertama yang harus kita fokuskan di kota gue ini, kita harus buka dulu keran investasi besar-besaran di situ. Ini investor nih, kalau udah bertahun-tahun kagak ada hinggap-hinggap di kota gue, berarti ini orang gak nyaman. Ini orang gak mau naruh duit nih. Nah gue harus lacak dulu nih, apa penyebabnya orang gak mau naruh duit di tempat gue. Bisa jadi culture orangnya, mental orangnya, yang mungkin sulit menerima orang datangan, atau kemudian memang mental orang-orang di dalamnya. Mental birokrasi, mental parpol, mental orang-orang dalamnya. Ya kalau sepanjang yang gue cek, ternyata memang mental orangnya yang nggak sulit untuk diajak berubah. Nih gue mohon maaf. Berkembang ya? Sulit untuk diajak berkembang. Karena apa? Karena ini mental pegunungan ya, orang-orang pegunungan yang memang orang-orang tua di sana tuh udah. Mereka tuh kalau bisa anaknya tuh nggak usah terlalu jauh lah sekolah, merantau gitu-gitu loh. Dia cukup tamat sekolah di sekitaran situ, ya paling banter jauh di Palembang, atau lu Uber dah tuh akademi polisi yang level paling bawah, minimal lu balik lu sekolah cepet-cepet dapat kerjaan, dapat gelar, dapat pangkat dan seterusnya. Sebenarnya itu yang menghambat. Ada faktor primordialisme yang justru menurut gue itu sangat menghambat perkembangan warga kota. Ini yang harus gue cek bener-bener. Makanya gue balik selama 3 bulan terakhir ke Pagarap tuh kerjaan gue tuh ngecek doang, nge-survey. Gue bikin kegiatan, gue ngumpul, gue tanyain orang-orang supaya gue nanti bisa mentahin nih masalah kota gue nih apa sebenarnya. Kok nih kota bertahun-tahun gue tinggalin begini-begini aja nih. Ternyata mentalnya. Belum nanti kita cerita kultur hari H pemilunya. Nanti gue ceritain sama lu gimana hari. Gimana kultur. Ini langsung aja nih. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau sebenarnya begini, gampang gue menerkannya. Kenapa sebenarnya ini kota gue jalan di tempat. Ini kota gue tidak ada perkembangan. Kenapa tidak ada political willing daripada elitnya? Dari kelompok wali kota, eksekutif, dari kelompok legislatif. Karena memang mereka ini adalah produk-produk hasil pemilu yang mereka raih suara terbanyak itu hasil dari membeli suara. Jadi kalau ini tuduhan serius. Loh, ini bukan ini kan hasil yang gue dapat dari para warga yang turun. Jadi ini hasil observasi lo ke lapangan. Hasil observasi gue ke lapangan ya. Yang katanya satu kepala itu 300.000 harganya. Yang nanti waktu pilkada itu bisa timpa-timpaan nih para kandidat 300, 400 dan seterusnya. Maka hasilnya seperti ini. Inilah hasil output politik yang buruk bagi saya ya, yang selama ini terjadi di kota gue yang bertahun-tahun. Ini bahaya laten bagi gue. Jadi ya wajar warga mau ngeluh nih. Lu ngeluh nih di kampung lu jalannya jelek, lu ngeluh di kampung lu irigasinya nggak ada. Ya wajar mereka kagak mau bangun, lo kepala lu udah dibeli. Kalau gue sih begitu aja, tapi gue pantas kayak gitu Bu, gitu. Jadi emang ada begitu. Nih gue cerita nih. Gue turun nih ke salah satu titik nih, salah satu kecamatan. Gue usah sebutin kecamatannya. Gue turun di satu kecamatan. Ini orang nih padahal, nih keluarga ini nih masih keluarga gue nih. Karena gitu kita tuh ikatan keluarganya masih kuat banget. Jadi kalau mau maju di sana jangan coba-coba maju kalau nggak ada ikatan keluarga. Wajar lah, kayak setiap daerah begitu lah. Ya, ada kayak gitu. Masih harus ada kegiatan. Kalau bahasa Pagaram tuh harus ada usuran nyawa kalau bahasa Pagaramnya tuh. Ya, jadi kalau lu pas gua ke sana dia bilang nih, gua mau masang spanduk nih awalnya dah. Gua masang spanduk nih. Mang, gua bilang karena mamang gua, misalnya paman. Mang, ini gua izin mau masang spanduk, gua bilang. Dijawab sama dia. Udah ngapain masang spanduk? Udah nggak usah, nggak penting itu spanduk. Mamang mau nanya katanya, kau ada kekuatan berapa untuk maju nih? Gue ditantangin. Kau ada berapa duit untuk maju nih? Serius apa enggak? Kalau serius, kau nggak usah masang spanduk. Mamang punya 50 masa di RT ini. Kau udah tahu sendiri kan harganya? Nanya balik gua pura-pura bego dong. Berapa emang bang harganya? Oh kalau kemarin 300 satu kepala kan. Nah tahun ini ada yang mau bilang nih katanya 1.003 katanya. Ngerti 1.003. Serius dia ngomong gitu. Serius ya. Ini ada yang bilang 1.003 nih katanya. Nah, tapi nggak apa-apa, kau 300, kalau kau ikut mainan 300. Mamang ada 50 orang, kau kalikan 50. Gitu kan. Terus Mam gimana nih gue bilang kan. Ini Mamang jamin 50 ini suaranya ke kau. Mamang jamin nih. Kalau dia lari nanti
pokoknya Mamang pukulin mereka kalau nggak milih kau. Ngomong gitu. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Okay. Tapi ini 300 ya. Tapi gini, katanya, kalau kau memang berani main ini, Mamang minta sekarang katanya gitu. Oh, nggak bisa lah gue bilang gitu. Enggak, DP dulu dia bilang gitu. DP itu gimana maksudnya gue bilang kan? Begini, Bang katanya kan. Kampung kita ini ada satu gang yang udah bertahun-tahun tuh belum pernah dicor jalan. Jadi masih setiap hujan tuh becek terus ya kan. Jadi kita minta keluarin dulu 200 kali 50 untuk kita warga di sini bangun jalan ini, jalan gang ini. Mau kita cor nih jalan. Ini kalau udah jadi, langsung nanti kita dedikasikan suaranya untuk kau. Makanya keluarin dulu 200. Yang 100 nanti keluarin tanggal 13 malam dia ngomong gitu. Gue langsung oke siap gue bilang. Ntar kita kumpul tim dulu nanti kita bahas lagi. Itu untuk kau tahu ini katanya. Semuanya kayak gini main katanya begitu. Tapi kan maksudnya ini kan jadi kan akhirnya background lo sebagai penyelenggara pemilu ya, lo background sebagai penyelenggara pemilu, akhirnya lo melihat realita di masyarakatnya ada praktek-praktek yang sebenarnya nggak merupakan nilai-nilai yang diangkat oleh penyelenggara pemilu gitu. Maksudnya lu sebagai aktor di sana gitu ya melihat kondisi seperti itu, apa yang bagaimana lu melihat hal itu? Apakah emang wah udah deh gue mau mundur deh kalau kayak gini caranya gitu atau enggak atau gimana gitu? Gue sih emang kalau kita mikir ya kan, kalau kita baper politiknya cepat ya kan, ini kayak anjir ini kayaknya gue nggak jadi maju dah belum apa-apa udah gini. Iya. Cuman untuk Adam, gue selain sebelumnya background gue selain sebagai penyelenggara pemilu kan lu tahu sendiri, gue emang fokusnya tuh di bidang tata kelola pemilu. Tesis gue tentang pelanggaran pemilu. Jadi gue kerja gue kayak neliti apa aja selama ini modus-modus kecurangan pemilu yang terjadi di daerah-daerah kan. Yang kalau kata Nur Hidayat Sardini ada 8 modus kecurangan pemilu, salah satunya politik uang dan seterusnya. Makanya hal-hal ini sebenarnya gue mafhum. Yang gue udah tahu gue bakal menemukan lapangan yang seperti ini. Yang tadinya gue teliti, kali ini gue ngalamin. Yang bakal gue teliti. Nah ini metode ini yang sedang gue pikirkan ya. Cara mengambil hati rakyat ini tanpa duit ini bagaimana nih? Ini lagi gue pikirin. Satu, caranya gue coba untuk ngumpulin anak-anak muda dulu deh. Anak-anak ini muda. yang sekarang gue lakuin. Karena percuma gue ngomong sama kelompok tua ini, kelompok orang-orang tua nih, ujung-ujungnya mereka kesana nanti. Oke dia dengerin kita ngomong, gue datang rumah ke rumah segala macam, tapi ujungnya dia akan nanya seberapa besar kekuatan lu. Tapi kalau anak muda ada dialektika yang dibangun, itu yang gue happy. Makanya ini yang sekarang gue coba fokuskan ya. Untuk gue cek dulu nih anak-anak mudanya ini sebenarnya mereka antitesis dari kelompok-kelompok tua ini sebenarnya. Yang gue tangkap selama ini. Mereka sebenarnya kelompok-kelompok yang mereka tidak terlalu ingin sebenarnya adanya praktek-praktek politik uang semacam ini. Mereka masih bisa diajak bicara ide, masih bisa diajak program. Yang penting mereka tuh sederhana. Ajak dong kami juga untuk bergerak. Partisipasi itulah ya. Iya, ajak juga kami bergerak. Abang ada ide apa? Kasih tahu ke kami. Mungkin kami bisa bantu juga kita wujudkan ide itu. Kami butuh lapangan pekerjaan, kami butuh tempat untuk berkegiatan, dan seterusnya. Berapa banyak Bal presentasi masyarakat kelompok mudanya di sana? Gua belum ngecek langsung kalau data ini ya, data real ya. Tapi kalau gua cek kalau kita bicara data secara nasional, generasi milenial kan dari DPT nasional kan ada 60%. 60%. Berarti di kota gua ya gua kalkulasiin aja mungkin sekitar 30% dari jumlah DPT kota gua yang anak muda. Nah, berarti ternyata ketika lu turun ke jalan ke dapil itu masih ada harapan dong untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan kaidah yang kita yakini. Perihal untuk mendapatkan kursi untuk melakukan hal apa aja, berarti masih ada hal yang bisa kita lakukan selain dari money politik itu kan. Meskipun money politik nggak bisa kita tutup mata juga, itu pasti terjadi gitu ya. Maksudnya selain itu bisa ada hal-hal lain yang kita bisa tawarkan gitu kan. Ya bagi gua kalau ini kan jihad politik Damian kalau udah kayak gini ya kan. Ini mantap sekali bukannya jihad politik. Kalau namanya jihad begini kita harus optimis aja udah. Yes. Kita gas aja udah. Kalaupun ada yang kayak gitu, coba kita tawarkan tawaran lain. Kalau kayak gua nih, datang ke rumah warga, ada satu rumah, 30 orang ngumpul. Mungkin dia beranggapan ini, wah ini potensi duit nih buat di ujung. Nanti buat hari H. Tapi gua balik nih, logika berpikir mereka. Gua ini, sekarang masih nobody, gua bilang. Gua bukan siapa-siapa. Gua belum punya wewenang. Cara untuk meraih wewenang itu adalah lewat pemilu. Jadi Bapak Ibu kalau mau ada perubahan, pilihlah saya supaya saya dapat wewenang itu lewat pemilu. Nah nanti apapun kebutuhan Bapak Ibu saya penuhi.
Ya paling itu saya bilang. Atau kebalikannya saya bilang kan. Saya beli suara Bapak Ibu sekarang, tapi kemudian saya menang, tapi karena suara Bapak Ibu saya beli, saya belum tentu memenuhi janji saya. Karena udah dibayar depan. Ya paling itu gue coba untuk kasih persuasi keluarga. Pilihannya lu mau tuker pakai duit yang berapa atau kebijakan yang bisa panjang termnya ya. Sama gue juga bilang, gue lama merantau nih, gue bilang gitu. Gue lama di Jakarta, ya insya Allah gue punya jaringan yang mungkin nanti bisa gue bawa, bisa gue koneksikan dengan kepentingan-kepentingan kita di lokal. Paling itu dagangan-dagangan gue sih, di bawah itu. Sebenarnya nih, gue lumayan kebuka gue soal kondisi politik di daerah ya. Nah tapi permasalahannya apa? Gue pengen nanya lanjutannya ini Bal, apa? Kan tadi lu udah mulai sering berdialog dengan para kelompok-kelompok anak muda di sana gitu. Nah itu kan kita seperti tahu gitu kan ada beberapa penelitian yang bilang ternyata anak muda dan dimasuk dalam politik, ya mengkritik pun kadang-kadang anak muda dari kelompok muda sendiri gitu loh. Kadang-kadang maksudnya anak muda tidak mensupport anak muda itu sendiri karena menganggap masih terlalu muda atau apa hal-hal yang instrumen yang lainnya gitu. Nah, lu merasakan seperti apa di dapil itu? Persis sama, yang gue alami juga gitu. Jadi pergerakan apa yang gue lakukan, gue mengumpulkan anak muda, ada kelompok-kelompok anak muda lain juga yang menyibir itu sebenarnya. Ngapain sih ngumpul-ngumpul? Dulu urusan politik, udah anak muda udah asik-asik kayak nongkrong, udah balap-balapan aja kita gitu-gitu biasa. Ada juga, selalu ada pro kontra kalau dalam pergerakannya kan. Banyak, bahkan dari kelompok-kelompok anak-anak muda yang juga mau nyalon ya kan. Udahlah ngapain ngumpulin kayak gitu, buang-buang tenaga, ngabisin ngabisin ongkos di awal. Di ujung aja udah diem baik di bawah. Stigmanya udah begitu ya. Udah begitu ya. Jadi emang bener-bener transaksi politik aja udah ya. Serius gue dong. Gue kasih tau sama lu satu. Nggak banyak di tempat gue tuh incumbent pasang baliho. Karena apa? Karena mereka udah tahu cara mainnya. Udah begitu aja gue kasih keluar. Nggak banyak. Gue cuma di dapil gue tuh paling cuma satu incumbent yang masang baliho. Gue nggak tahu apa motif dia masang baliho di awal. Tapi yang lain tuh nggak ada gue perhatiin. Karena mereka tahu cara mainnya. Gitu dia bilang itu. Nah kalau kayak gue, ya mungkin gue punya kewajiban mengenalkan diri setelah gue lama cabut. Nih gue nih gitu. Kan gue itu sih itunya di bawah itu. Wah lumayan ya. Gue mesti lumayan menambah ini gue dibayangkan gue di sana gitu dan maksudnya strategi misalnya yang kita belajarin di kampus pun kayaknya sangat berbanding terbalik gitu ya untuk strategi pemenangan segala macamnya gitu. Nah tapi di sana bagaimana Bal soal apa tokoh masyarakat atau elit politik di daerah sana tuh apakah ya oke itu nggak usah elit politik tapi tokoh masyarakat di sana gitu. Apakah tokoh masyarakat di sana juga sekata dengan sistem yang sudah lama banget terbangun mengenai politik pragmatis itu? Jadi salah satu agenda gue kalau gue balik turun itu selain ke rumah warga, gue juga punya list tokoh-tokoh masyarakat yang harus gue datengin. Karena gue juga harus ngambil perspektif dari mereka ya, orang-orang yang lama kota, gue nyebutnya senior citizenship lah, warga-warga lama kota yang udah memang tokoh banget. Sebenarnya keluhannya sama, mereka juga mengeluhkan hal seperti itu gitu. Ya wajar nih kota kita nggak berkembang, orang setiap pilkada, setiap kepala dibeli dan itu semua. Cuma apa daya, apa lanjur. Tokoh masyarakat mau bilang apa selain hanya memberi nasihat? Memberi nasihatnya kayak gimana nih? Memberi nasihat yang udah ikutin aja lah jalannya gitu atau yang gimana nih? Kalau kemarin gue ke salah satu tokoh agama nih, salah satu tokoh agama terkenal banget lah. Spanduknya banyak banget kan, dia kayaknya mau nyalon wali kota nih, ini tokoh agama. Ya, gue bilang ini kayaknya masalah kita udah akut banget masalah. Iya nih, saya udah setiap ceramah pasti saya selipin tuh materi tentang udah jangan terima duit segala macam ya memang warga tuh kalau pas lagi di forum pengajian memang kayak kelihatan paham tuh iya memang bahaya ya cuma tau lah kalau pergerakan di lapangan terutama gerakan hari subuh ya gerakan subuh nanti serangan fajar itu 14 Februari nanti kita nggak tahu nggak ada yang bisa ngontrol coba yang bisa kita lakukan hanya menasihati kalau kata si Ustadz ya benar juga yang kita lakukan hanya bisa mengimbau kan nggak mungkin kita memaksa. Tapi nih Bal buat teman-teman calon pemilih lu di Pagar Alam nih kalau yang nonton nanti gitu ya harapan lu apa sih Bal untuk ini gitu ya oke kasarnya lu kampanye deh coba. Gue sebenarnya nggak punya visi misi karena ini cuma nyalek bagi gue karena cuma nyalek kalau gue nyalon wali kota mungkin gue punya misi. Betul.
Yang pasti berikan bagi kami anak muda itu ruang untuk bergerak secara politis. Berikan kami ruang untuk menyampaikan aspirasi kalian nanti di legislatif supaya ada perubahan di kota. Berikan kami anak muda yang punya banyak ide, punya banyak gagasan ini untuk bergerak meraih perubahan apa yang kalian butuhkan, apa yang warga butuhkan, bisa kita saling membantu untuk mewujudkannya. Gue sih sederhana itu. Oke. Jadi emang fokusnya adalah bagaimana teman-teman para pemimpin penggerak alam nih membuka ruang lah ya untuk para pemimpin-pemimpin muda yang pengen maju gitu ya. Terus lu ngomongin pemimpin muda nasional, gue pengen nanya ini, gue lupa nanya. Gibran ya pasti. Iya itu Gibran, sebelum Gibran. Gue pengen nanya ini, seberapa banyak caleg muda di dapil lu? Oh, kalau di dapil gue banyak. Ya? Banyak. Ada, kalau kita cerita rentang usia ya, rentang usia mungkin dari usia 20 sampai 35, ada sekitar 25% sampai 30% tuh caleg muda. Tapi gue khawatir ini cuma ngisi-ngisi slot doang. Itu yang gue khawatir. Quorumnya doang ya? Iya, ini yang gue khawatirkan. Yang gue coba. Toh gue lihat yang bergerak cuma 1-2 doang yang bergerak. Yang serius beneran gitu ya, turun ke dapil, memberikan ide segala macam ya. Kalau lawan tandingnya tetap banyak orang tua. Gitu, orang tua yang ya begitu lah. Ceritain terakhir dong. Bagaimana melihat tadi ngomongin soal anak muda, kita melihat sendiri, kebetulan Iqbal ini maju dari Partai Golkar ya? Iya, Golkar. Partai Golkar yang sekarang mengusung Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Habis diantar ya kan, gue story-nya ya kan. Bagaimana itu melihatnya dengan segala macam, bukan drama politik ya, maksud rentetan peristiwa politik yang lumayan bikin masyarakat ini tengah-engah ataupun kata-katanya terkaget-kaget gitu dengan adanya dinamika seperti ini. Gitu. Yang gue tahu, sepanjang gue tahu, bahkan nih gue tahu ini waktu gue masih jadi penyelenggara karena gue sering keluar kota ya. Anies itu sebelum dia deklarasi, kalau nggak salah gue, sebelum dia deklarasi, dia tuh udah bolak-balik nemuin Gibran tuh. Waktu itu gue lagi di Solo, gue pas banget itu lagi di salah satu hotel yang sama, gue ketemu Anies sama Gibran. Mungkin lu ngeliat sendiri nih? Ngeliat sendiri. Gue waktu itu mungkin media ada yang ngeliput deh kalau nggak salah, tapi nggak begitu gegap gempita karena cuman nggak ada konferensi pers, hanya ketemu. Ganjar berapa kali ketemu Gibran. Terus kalau Prabowo nggak usah kita bilang berapa kali, nggak kita sebut berapa kali dia ngajak Gibran makan malam. Karena memang Gibran ini dari awal memang diincar untuk jadi wakil. Karena orang ngincer kekuatan bapaknya kan. Nah, makanya kalau gue lihat pasangan ini yang kita antar semalam, makanya gue bikin di caption Instagram gue pasangan putra terbaik bangsa, kita hantarkan daftar ke KPU karena memang ini pasangan yang ideal menurut gue. Pasangan bapak sama anak nih. Yang satu yang memang sudah sangat kawakan di bidang politik, yang sudah berpengalaman bolak-balik nyapres, yang satu anak baru yang masih fresh, sehingga nih orang bisa saling-saling mengisi kalau menurut gue. Belum lagi ditopang oleh partai-partai besar, ditopang oleh kita Partai Golkar yang sudah sangat berpengalaman dalam perpolitikan nasional. Ya gue kira ini pasangan yang solid, koalisi yang keren, yang bisa jadi pilihan untuk kita semua. Tanpa melihat berbagai macam peristiwa sebelumnya. Gue rasa kalau urusan peristiwa itu yang udah ya udah lah ya, udah terjadi juga. Toh juga nggak bisa dibatalin juga tuh putusan MK ya kan? Ya berarti memang udah jalannya kayak gitu kali. Gua kira ya ini udah masing-masing step perjalanan bangsa tuh kan ada kisahnya Dan. Ya mungkin ini kisahnya untuk 2024 ya seperti ini. 2019 mungkin lain kisahnya, ada Sandi yang tiba-tiba last minute muncul jadi wakil. Yang untuk 2024 ya ini kisahnya yang harus kita ikutin bersama, dramaturginya seperti apa. Yang pasti kalau sekali udah bertarung berarti kan kita siap untuk memberikan yang terbaik buat bangsa. Bagi gue sih itu loh. Berarti gini, terakhir nih statement terakhir lu sebagai mantan penyelenggara pemilu dan sekarang menjadi peserta pemilu yang sudah turun ke dapil, apa pesanmu untuk secara keseluruhan nih Jenderal pemilu 2024 sebentar lagi itu apa bro? Yang pasti pemilu 2024 harus kita semarkan dengan baik. Kita coba cegah semaksimal mungkin polarisasi. Terus kemudian datang ke TPS itu yang paling penting. Itu sih penyelenggara banget ya. Percuma kita ribut-ribut, ya benar. Karena gue masih ada jiwa penyelenggara nih. Yang penting itu datang ke TPS. Percuma kita ribut-ribut tapi nggak datang ke TPS. Voter turns out-nya itu harus tinggi kalau bagi gue itu aja sih. Terus ya
Mari kita sama-sama kawal supaya pemilu ini berintegritas. Ya, walaupun agak utopis sih kalau gitu. Thank you Bal ya. Udah mau ngobrol-ngobrol. Semoga sukses dan juga terpilih lah. Oke, amin. Thank you, Dam ya. Thank you, bro. Sampai jumpa di program Jawara selanjutnya.